Selamat sore Bu Farida, bagaimana Selam. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Masri gimana? Kabarnya Alhamdulillah sehat? sehat, sehat. Ini sudah, Eh, oh belum Bu? Ini masih di sekolahan nih, Pak. Nggak Ada, nyampe kalau iya, nggak nyampe kalau sampai kali gondang ini. 45 ah, menit lah kalau saya dari Rembang. hmm, ya sama saya juga itu sih, hanya mepet Bagaimana ya banget lah, lumayan. mending di sekolah aja. Oh ya, Iya, betul. ini masih di sekolah ya Bu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu untuk kok bisa sampai di rumah, masih di sekolah aja Ibu? Itu Ini ada Pak, ini aduh saya ini loh Pak. Ada yang mau saya obrolin ini Pak sebenarnya Pak. Begini Pak. Eh, Setelah, saya kemarin mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, saya kan sudah mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan, variasi yang berbeda-beda lah, terutama kemarin sudah saya terapkan di kelas 10 pemasaran 2, Pak. Nah, ah, saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya lihat hasilnya itu siswa masih kurang paham. Jadi mereka itu ibaratnya masih aneh dengan yang saya sampaikan metodenya seperti itu. Kemudian jadi saya juga kayak merasa ibaratnya berjuang sendiri karena memang guru-guru terutama yang di produktif pemasaran itu belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. oh, bagus sekali, Bu. Udah mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Eh, untuk Oke. permasalahan yang itu berarti apa yang ingin apa namanya ditingkatkan oleh Bu Farida Iya, terkait Pak, masalah sebenarnya tadi saya itu? ini ingin mendapatkan nggih, Pak. Ini sebenarnya saya pengen mendapatkan solusi nih, Pak. Bagaimana caranya bisa siswa itu pemahamannya bisa meningkat dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran berpihak pada siswa nih. Nah, kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa itu juga meningkat gitu. Jadi ada peningkatan partisipasi siswa jadi nggak diem aja gitu. Jadi mereka memang belum menampakkan partisipasi keaktifan mereka. Dan yang terakhir itu saya kepengin keempat rekan saya yang ada di produktif pemasaran itu juga berkolaborasi untuk menerapkan pelajaran berdiferensiasi. Apa yang sudah Bu Farida lakukan untuk mencapai tujuan apa tadi pembelajaran tersebut? Hmm. Saya sudah ini Pak, ibaratnya saya itu sudah mengajarkan bagaimana kita bisa dari pembelajaran yang berdiferensiasi itu, saya itu pengennya apa ya, sudah melakukan pengamatan lah ya kepada siswa kelas 10 pemasaran 2, ya pengamatan melalui kuesioner dan wawancara terkait dengan kesiapan belajar dan gaya belajar mereka, Pak. Seperti Jadi itu, Pak. Budi Bu Farida itu sudah apa namanya sudah dikelompokkan ya dari kuesioner tersebut ya. Mhm, Nah, betul, Pak. dari apa yang sudah dilakukan kuesioner, terus yang sudah dilakukan itu tadi untuk permulaan atau awalannya. Nah, apa sih yang menjadi tantangan dari Bu Farida dalam mencapai apa tadi pembelajaran yang diferensiasi tersebut? Mhm. Ini, Pak, itu memang saya rasa satu dari kolaborasi teman-teman sejawat itu memang saya rasa masih masih kurang karena memang mereka yang mengajar di kelas 10, 11 maupun 12
itu apa ya, belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi mereka masih menggunakan pembelajarannya yang biasa, belum mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar atau minat siswa itu. Nanti Gitu, Pak. Walaupun saya sebenarnya sudah ini juga, Pak, ya berkonsultasi lah dengan sharing Ajur, ya. dengan Ibu Wakil Kurikulum. Iya, udah sharing sama ya teman-teman sejawat juga ya sudah sharing sih Iya. internal kayak gitu, MGMP tingkat sekolah gitu. Tapi mereka masih belum antusias seperti untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Katanya ribet gitu, harus membuat kuesioner lah, harus membuat ibaratnya media yang lain gitu kan, pasti medianya lebih dari satu gitu untuk eh, apa pembelajaran berdiferensiasi Jadi ini gitu tantangannya Pak. itu udah datang dari teman sendiri ya. Iya betul Pak, betul Pak. Dari berarti kan dari Bu Farida itu sudah memulai dari apa namanya perbuatan yang baik lah, sudah mencoba pembelajaran diferensiasi walaupun teman-teman yang lain itu kan belum ya. Nah, Hmm, eh, apa sih iya yang Bu betul. Farida itu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, yang saya butuhkan itu Pak, yang pertama saya ingin ada kolaborasi yang berkesinambungan lah. Jadi tidak hanya, misalnya saya hanya ngajar kelas 10, nanti kan dilanjutkan oleh yang ngajar di kelas 11. Jadi tidak hanya berhenti di kelas 10, tapi juga harus ada berkesinambungannya, berkelanjutannya dari teman sejawat saya yang di kelas 11 maupun nanti di kelas 12, Pak. Dan dukungan terutama ya, dukungan dari bukan hanya teman sejawat saja, tapi dari Kakomli, dari atasan lah Pak, dari Ibu Wakakurikulum, bahkan sampai kepala sekolah. Jadi memang sudah ada tujuannya dan rencananya gitu Farida. Nah, eh, coba mari Nah, ya, ya kita bahaslah strategi bagaimana caranya teman-teman itu juga dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi seperti Bu Farida itu strateginya kan yang harus kita bahas di sini biar sama-sama teman juga melaksanakan pembelajaran diferensiasi tersebut. Ya, mungkin kan pertama-tama ya kita perlu ya, memahami lah apa sih penyebab teman-temannya itu apa namanya tidak melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya. Ya, apakah mereka itu penyebabnya karena eh, malas atau mungkin karena ribet atau apakah ada yang lain itu sampai tidak dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi. iya Pak. Nanti ini rencana saya seperti ini Pak. Dan ini kan mulai hari Senin ini kan kebetulan lagi ada PAS assessment untuk semua jenjang dari kelas 10 sampai kelas 12. Ini kan waktunya kalau hanya ngawasin kan memang waktunya mending lah Pak, ada waktu yang longgar lah ya. Jadi saya ingin memperkuat kolaborasi terutama dengan rekan-rekan sejawat saya dulu Pak yang ada di pemasaran seperti itu. Jadi nanti sambil apa namanya menunggu waktu jeda ini untuk sambil ngawasi gitu kan. Jadi saya akan lebih intens lagi untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, Pak. Terutama tentang pembelajaran, penerapan pembelajaran berdiferensiasi tadi, Pak. Sebenarnya sih teman-teman saya ini muda-muda, Pak. Kebanyakan dari 5 orang itu yang muda itu ada 3 lah, yang lahiran tahun 93 ke sana itu ada 3 orang. Sebenarnya itu fresh graduate banget gitu loh Pak. IT-nya juga main-main dibandingkan saya gitu. Yang lahir di tahun 80 ini, 83 ke sana gitu, yang 90 ke sana kan IT-nya main-main ini Pak. Sebenarnya cuman ya itu agak idealis gitu. Jadi iya sih
iya lulusannya ini ya saya basicnya di digital ya saya ngajarnya digital, nggak mau yang lain kayak gitu. Yang elemennya nggak ada digitalnya saya nggak mau kayak gitu. Masih masih seperti itu sebetulnya Mas. Ya mungkin kenapa Ya, baru bukan lah. bukan Lulusan kemarin itu. kemarin gitu. Udah Begitu. berapa Tapi ya? kalau Berarti sekitar 5 tahun buat lebih ya. mungkin iya, ya udah lama lah. Kalau ini kan baru 1 tahun lah di sini ngajar di Rembang Berarti baru 1 tahun dua itu kan tahun kalau yang paling misalkan lama itu 9 dua bulan ya tahun. sama sama saya. Saya di Kali Gondang juga udah 8 tahun. Berarti eh Lama ya Pak. berarti kan itu Nah, 15 tahun Pak ini permasalahannya Pak. gitu. Mungkin kita itu atau saya dan Bu Farida jika mengalami permasalahan seperti itu ya, ya marilah kita coba memberikan penjelasan lah lebih jelas terkait apa itu sih pembelajaran diferensiasi dan mungkin kan bisa juga apa namanya ya memberikan contoh dulu loh ke Bu Farida kepada teman-teman ini loh yang dimaksud pembelajaran diferensiasi kan gitu. Tadi kan sudah dibahas dengan apa kurikulum dan teman MGMP. Nah, itu mungkin lebih diperjelas lagi supaya mungkin dapat memahami. Siapa tahu malahan aslinya memang sudah, cuma di pemikirannya itu apa namanya dianggapnya itu bukan pembelajaran diferensiasi sih. Kadang kan ada yang kayak gitu. Oh, ternyata pembelajaran diferensiasi itu kayak gitu. Ternyata saya sudah melaksanakan. Cuma waktu pas lagi ada penilaian atau supervisi atau apa, ternyata tidak melakukan pembelajaran diferensiasi. Mungkin karena faktor-faktor tertentu lah, aneh gitu. Oke. Nah, itu paling Ibu. Eh, Bu. Ya, oke Pak. Kalau nanti akan saya lakukan dengan cara tadi Pak, mengintenskan Nah, nah, temuan tadi dengan iya. teman-teman itu. Karena mungkin kemarin baru Oke. sebentar kayak gitu Nah, mungkin modulnya belum selain itu sampai ya kita mendalam seperti itu. selaku guru yang lebih atau mungkin yang sudah memahami apa itu pembelajaran diferensiasi ya kita ya memberikan penguatan atau memberikan contoh-contoh kepada teman terutama ya teman MGMP lah kalau bisa ya bisa dengan kolaborasi dengan sambil di kelas bersama biar tahu maksud apa itu pembelajaran diferensiasi itu kayak gitu Ibu. Oke Bagaimana Pak. Bu Farida? Apakah Oke. sudah memiliki gambaran tentang apa namanya ya gambaran dan strategi yang akan Bu Farida apa namanya lakukan kepada teman-temannya? Iya, insya Allah Pak, ini nanti saya akan mulai menghubungi teman rumpun saya, sejawat saya, kemudian juga mencari ruang yang nyaman karena di ruang jurusan BDP itu memang sempit sekali Pak. Hanya ada 4 meja, padahal gurunya itu 5. 4 itu aja, 5 itu aja dengan tulmen. Jadi mungkin juga saya harus mencari ruang yang agak longgar biar lebih nyaman gitu. Karena memang kebetulan di ruang guru BDP ini juga tidak sesuai dengan kapasitas gurunya. Jadi masih terpencar. Ya, Yang lama pisah-pisah. seperti saya itu di ruang yang lama, yang ruang kecil ini hanya ada 2 guru. Yang lain itu sama, yang 3 orang. Jadi iya betul. Jadi kalau yang jurusan lain itu sudah bergabung semua Pak, seperti RPL, farmasi maupun TBSM itu sudah punya ruangan Oh sendiri ya. untuk guru-guru produktifnya. Jadi kan misalkan ada sharing apa, diskusi apa kan gampang. Kalau BDP itu memang agak susah. Jadi ya Oke. saya hello ke ruang Baiklah, sebelah kayak baiklah gitu. Ruang sebelahnya tapi Ibu. agak jauh Pak. Saya rasa ya eh, Saya untuk dibahas hari ini nih. ini sudah Ya, selesai dan ini waktu juga udah sore nih. Mau silakan Bu Farida itu implementasikanlah rencana
yang apa namanya yang Ya. sudah kita bahas apa namanya tadi mungkin lain waktu bisa Bu Farida eh, kasih tahulah hasilnya nanti bagaimana perkembangannya tentang apa namanya ya eh, penjelasan pembelajaran diferensiasi kepada teman-teman apakah sudah melaksanakan atau belum. Jadi sama-sama. Iya. Ya, nah, terima kasih Pak masukannya. Saya tambah. Oh, gitu. Oh, suaranya Pak Hari. Halo Pak Masri, Mas Ewi itu ada suaranya siapa ya? Agak dengar Oh masuk ke iya, sini. ya coba saya agak ke belakang Saya lagi. sama. Oh iya benar itu masuk Pak suaranya itu agak-agak masuk itu. Ini ruangan dua Iya iya kolektif oke. ya. Jadi satu ruang dulu. Guys, ini videonya jadikan satu atau Oh kayak putus-putus gitu ya. dipisah nih, Bu? Jadi satu aja ya, guys. Nanti tak kalau misalnya dipotong jangan dipotong, guys. Ya kurang paham ini Pak. Oke. Apa jadi Jadi satu aja ya? tinggal Bu Iya Faridan apa nggih yang jadi coach, saya yang jadi iya coach saya. itu aja. Ya, Iya. ya. Oke. Kita mulai jam 4.30 ya Pak. Nanti kita selesai jam 4.45 ya. Waalaikumsalam, Bu Farida. Iya. Jadi sudah terima kasih ini. Selamat Assalamualaikum sore. Pak Masri. Oke. Alhamdulillah baik. Selamat Bu sore Farida Pak. sendiri bagaimana? Oke. Kabarnya gimana Pak hari ini? Oh, oh iya, Alhamdulillah oh iya Bu. baik. Oke. Ini apa namanya ya? Katanya ada yang mau diobrolin nih Saya Pak, itu ada ada yang mau disampaikan masalah. Jadi itu tentang apa nih Pak? anak itu kadang ada beberapa sih di kelas itu anak itu kurang kurang fokus dalam artian ya eh kadang mungkin kalau sudah sesuai perintahnya atau apa dia tidur tapi kalau misalkan apa namanya tiduran gitu bukan tidur di kelas nanti kalau misalkan ada pekerjaan lagi tugas lagi ya dia sih mengerjakan cuma eh, saya takutnya itu akan ngikut ke teman-teman gitu dia sih rajin rajin tapi dalam artian tugasnya gitu. Tapi kalau kalau temennya itu yang niru yang nggak rajin itu kan malah saya yang tambah susah. Ya, iya, 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 iya. Oke, oke. Topik, oh sangat menarik ini Pak. Ya itu banyak Jadi kan juga, saya saya juga pernah itu mengalami seperti pengennya itu tuh ya Pak. anak Nah, yang ingin semuanya dicapai itu dalam semua diskusi siswa ini ya nih apa nih Pak Mas ini? partisipasi aktif dalam artian apa namanya ya nanti kalau misalkan memang dia sudah memahami atau apa nggih, itu ya anak itu yang sudah selesai mengerjakan tugasnya itu kan ya membantu teman sebelahnya lah ibaratnya ya. eh, karena yang namanya pembelajaran praktik gitu kan tidak semua anak itu apa namanya memahami gitu dan kalau misalkan saya itu harus keliling satu-satu atau apa itu kan kadang ada beberapa yang tertinggal ibaratnya membutuhkan waktu yang banyak. Nah, saya sih Memahami. pengennya anak itu ya secara mandiri atau secara itu ya ya jangan jangan tiduran atau apa ya mungkin membantu juga gitu loh. Iya. Iya, Berarti diam aja. permasalahannya dalam pembelajaran ini berarti anaknya ini ya Pak ya, diem aja gitu ya. Mhm. Gitu-gitu ya. Oke, berarti Iya, diam. nah menarik banget ini Pak pembicaraannya nih. Jadi memang ada yang anak seperti itu Iya, sih ya Pak, kadang diem gitu ya, diem aja gitu ya, nggak ngomong se apa ya, sepatah kata pun gitu kan ya. Iya, 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 iya. Iya, jadi
Eee, Oh, tantangannya nih, Pak. ya Berarti iya. tantangannya Jadi seperti itu apa saya nih, itu Pak, kepengen untuk apa ini ya? nih, menangani Apa anak-anak namanya? yang seperti ini nih? Meningkatkan kompetensi saya itu dalam Strategi. pengelolaan kelas gitu loh. Karena ya, yaitu tantangannya ya apa namanya? an- anak itu ya jadi kurang fokus. Takutnya itu anak itu apa namanya? eh Anak itu jadi kayak mencontohkan temen yang lain loh. Saya yakin, saya sih waktu melihat hasil tugasnya atau apa, dia tugasnya benar. Ibaratnya dalam artian saya Mhm. suruh ini, dia kerjakan, terus hasilnya juga memuaskan gitu loh. Tapi habis itu dia langsung tiduran. Saya takut temannya itu yang lain itu apa namanya ngikut-ngikut, tapi yang saya khawatirkan kan kemampuan anak yang lain itu berbeda gitu loh Bu. Mhm. Oh, Oke. Nih, kalau saya berarti, itu langkah dan langkahnya sih strateginya yang saya sudah mencoba dilakukan apa Pak namanya Masri ya, apa, Pak? eh, mencoba itu strateginya adalah jadi anak yang sudah selesai atau apa ya, saya mencoba itu menyuruhnya itu untuk mengajari teman yang lain gitu loh Bu. Tujuannya, tujuannya dalam artian anak itu kan sudah melakukan dan dengan kata lain Mmm, dia anak juga dapat menjelaskan ke temannya gitu loh Bu. Karena dengan menjelaskan kan jadi ada kompetensi yang lain. Nah, cuma kan kadang saya itu mhm, masih kurangnya iya, bagaimana cara sih biar anak itu mau tergugah gitu loh, gitu ya. dapat melaksanakan perintah tersebut gitu loh. Mhm, oke oke. Berarti udah mantap sekali itu Pak sebenarnya sih langkah yang udah dilakukan, jadi sudah melakukan Ya perempuan strategi untuk, ya karena mengatasi mayoritas perempuan masalah ya Bu. anak tadi yang laki-laki apa perempuan ya, Pak? Nggih. Perempuan ya? Oh iya. Oh iya akuntansi ya, Pak, ya? Kebanyakan mayoritas perempuan, iya iya iya. Ya memang ya itu sih memang sudah langkahnya sudah bagus itu, Pak, untuk mengatasi hal yang seperti itu. Jadi memang harus ada pendekatan secara intens lagi ya, Pak, terutama anak-anak yang pendiam seperti itu kan memang harus ada ya kalau mungkin laki-laki dengan perempuan kan mungkin bisa saja karena guru saya mungkin laki-laki, mungkin canggung juga bisa seperti itu ya. Tapi sih nggak semuanya juga seperti itu Pak. Kadang juga ada yang siswa perempuan juga nyamannya ceritanya dengan guru yang laki-laki juga ada sih nggak semuanya seperti itu. Cuman Iya ya ini kita kan. memang Soalnya saya harus juga ini juga apa ya Pak, namanya ibaratnya tadi yang mencerahkan Pak juga Masri ke sampaikan teman gitu harus ada kalau memang tadi saya pendekatan itu yang ini, apa namanya yang intensif agak kepada anak. malu Ya. tanya ke saya dalam hal pembelajaran atau apa ya silakan kalian itu tanya teman yang memang sudah selesai atau apa jadi biar tidak mengganggu teman yang belum selesai kayak gitu. Hmm. Karena tidak semua siswa itu kan juga mudah untuk tanya ke guru kayak gitu. Betul. Iya. Mm. Iya. Pak, ini Pak, saya mau ini menanyakan untuk mengatasi tadi strategi yang sudah Pak Masri lakukan itu ada pihak-pihak lain nggak yang
membantu Pak Masri Eh, atau kalau itu mungkin kan Pak Masri harus mendapatkan dukungan biasanya dari karena siapa kayak gitu biar itu kan kita lebih fokusnya efektif di lagi dalam nanti hasilnya. kelas ya Bu. Paling biasanya pendekatan saya itu biasanya tanya ke wali kelas gitu loh Bu. Tanya ke wali kelas terkait karakter karakter siswanya itu. Dalam artian, oh karakternya ini, dalam artian eh, mudah tersinggung atau enggak, gitu. Takutnya Ya. saya mendekati dengan artian untuk Mm-mm. apa namanya bersosialisasi yang tujuannya baik itu biar dapat menjelaskan ke anak atau mungkin anak itu yang tidak mudah bisa tanya ke anak atau yang sudah paham itu paling ya saya tanya ke wali kelasnya itu biar yang benar-benar apa namanya kayak kayak ngopeni lah kalau di sekolah orang tuanya di sekolah kayak gitu. Ya. Mm-mm. Iya, iya. Kalau untuk dari itunya gimana Pak? Tadi mungkin anaknya Eh, gaya saya sih belum belajarnya belum pernah mungkin berbeda atau ibaratnya karena membutuhkan media yang kita ya berbeda itu ya sudah karena pernah cuma di itu instruksi belum saja Pak? nih Seperti itu atau metodenya seperti itu? jadi ya tidak pernah ada pembelajaran yang ya berbeda kayak gitu ya cuma itu saja kayak gitu. Mm-mm. Oh gitu. Ya, jadi mungkin nanti bisa di ini Pak, Oh iya ya apa berarti ya, saya ibaratnya itu mulai saya harus diterapkan mungkin dari gaya belajarnya identifikasi dulu siswa nih Bu tersebut yang tiap pendiam tiap gitu kan. individu dalam satu Berarti kelas ya Bu. harus diidentifikasi ya. Oh ya, ya saya coba laksanakan lah besok. Ibaratnya saya coba Iya, identifikasi lagi sebelum mulai iya gitu pembelajaran Pak. Bisa ya mungkin bisa seperti untuk itu Pak. berikutnya lah. Besok kalau ketemu lagi di kelas saya cobalah bikin kuesioner lah untuk mengidentifikasi tiap-tiap individu lah. Ya. Iya betul Pak. Jadi nanti kan akan lebih apa ya bisa dipertanggungjawabkan juga seperti itu ada pertanggungjawabannya mulai berarti kan ini Mas berarti sudah ada komitmen dalam diri sendiri bahwa tadi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Iya, Mas hari ini kita sharing seperti itu, kemudian ada rencana aksinya iya, bahwa akan membuat iya. suatu Karena itu pelajaran saya sih. kuesioner ya Pak untuk melihat nanti belajarnya seperti apa. Kemudian nanti yang bertanggung jawab berarti Pak Masir sendiri ya atas ini nanti rencana aksi. Iya Oh benar. iya iya. Iya. Oke. Ya. Oh iya. Alhamdulillah Pak, ini kebetulan ini Iya. saya mau ngajar lagi nih Pak, 10 menit lagi. Ini sangat senang ini Pak Masri, jadi bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat tadi untuk mengatasi permasalahan yang Terima. Pak Masri sedang hadapi. Nih, Pak Masri sudah nih. bisa Nggih, nggih, memberikan nggih. solusi Nih, terima sendiri kasih juga Bu dari Farida dan permasalahan yang juga mohon tadi Pak. maaf Seperti apabila itu. apa namanya Terima saya kasih. memang Saya mengganggu tunggu waktu kembali diskusinya istirahat Bu Pak, Farida sharing-sharingnya. Saya juga apa sambil namanya ya belajar ini Pak. saya juga apa namanya butuh Iya. teman lah butuh teman untuk sharing tentang pembelajaran yang ada sih. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu terkait diskusi untuk pembelajaran di pelajaran saya. Eh, itu Oke. aja Bu Farida. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Jangan Oke. nggak apa-apa. Yang penting udah selesai Oke, inilah. sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf Pak, ini saya gangguan sinyal ini, nggak bisa Ya, share layar ini, mati sinyalnya. eh, Susah ini ini. gimana sih ya? Ini Ya, saya stop aja Pak ya. iya, mental terus ini. Saya stop nih Bu. Berarti kita langsung Ya. ini lembar refleksi.